Bayangkan, kamu cuma tukang bersih-bersih di villa mewah. Hidup tenang, nggak macam-macam. Tapi suatu pagi, bos wanita kaya yang kamu layani tiba-tiba tumbang. Dan semua orang menuding kamulah yang meracuninya. Polisi datang. Mata semua orang memandangmu penuh benci. Kamu tak punya bukti, tak punya kuasa. Sampai sang bos yang sedang terbaring di rumah sakit memanggilmu dan berkata, "Aku tahu kamu tidak bersalah, dan aku butuh kamu untuk menangkap pelaku sebenarnya." Tapi siapa yang ia maksud dan kenapa memilih kamu? Namaku Arman, usia 32 tahun, asal Lombok. 5 tahun terakhir, aku bekerja di Bali sebagai petugas kebersihan di sebuah villa mewah yang terletak di daerah Uluwatu. Villa itu milik seorang wanita keturunan Prancis Indonesia bernama Clara Dufresne. Umurnya sekitar 42, tapi penampilannya, jujur saja, membuat banyak orang menoleh 2 kali. Kulitnya putih bersih, rambut coklat bergelombang, dan sorot matanya tajam perpaduan antara wibawa dan pesona. Aku jarang berinteraksi langsung dengannya. Pekerjaanku hanya membersihkan halaman, menyapu teras, dan memastikan kolam renang selalu terlihat berkilau. Kalaupun bertemu, biasanya hanya sapaan singkat. Pagi itu, seperti biasa aku sudah berada di villa sejak pukul 6. Udara Bali masih sejuk, dan aroma laut terbawa angin sampai ke halaman. Aku memulai hari dengan menyiram tanaman di taman depan, lalu melanjutkan membersihkan kaca jendela besar yang menghadap ke laut. Saat sedang mengelap kaca, aku mendengar suara langkah kaki pelan di belakang. Arman. Suara itu lembut, tapi terdengar agak serak. Aku menoleh, dan mendapati Clara berdiri di pintu dapur, mengenakan gaun santai berwarna biru muda. Wajahnya tampak sedikit pucat. "Pagi Bu," sapaku sopan. "Aku ada rapat penting pagi ini," katanya sambil memijat pelipis. "Tolong buatkan kopi yang spesial, seperti waktu itu, yang kamu campur sedikit bubuk kayu manis itu." Aku agak terkejut. Jarang sekali ia memintaku membuatkan minumannya sendiri. Biasanya ada barista khusus yang menyiapkan semua. Tapi aku hanya mengangguk. "Baik Bu, saya buatkan sekarang." Aku melangkah ke dapur, mencuci tangan, lalu mulai menyiapkan kopi. Aroma bubuk kopi Arabica memenuhi ruangan, bercampur wangi rempah kayu manis. Kupastikan takaran pas, lalu menuangkannya ke cangkir putih porselen kesukaannya. Setelah itu, aku membawanya ke meja makan. Clara tersenyum tipis. "Terima kasih Arman. Oh iya, hari ini mungkin banyak tamu yang datang. Pastikan taman rapi." "Saya, Bu." Aku kembali ke pekerjaanku di luar. Sekitar setengah jam kemudian, suasana villa mulai sibuk. Beberapa staf berdatangan, membawa berkas, laptop, dan berbagai dokumen. Clara terlihat duduk di meja rapat di ruang tengah, membicarakan sesuatu dengan nada serius. Aku sedang memotong ranting bunga bougainville di halaman depan, ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam villa. "Bu Clara!" teriak seorang staf wanita. Aku spontan menjatuhkan gunting tanaman dan berlari masuk. Di ruang rapat, Clara tergeletak di kursinya. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, dan napasnya tersengal. Cangkir kopinya terjatuh di meja. Sisa cairan berwarna coklat mengalir di permukaan kaca. Semua orang panik. "Cepat panggil ambulans!" teriak salah satu staf pria. 2 orang staf laki-laki mengangkat Clara keluar menuju mobil, sementara yang lain mencoba menenangkan keadaan. Aku berdiri terpaku di pintu, masih turing-engga karena berlari. Lalu aku mendengar suara yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. "Itu pasti ulahnya Arman," kata seorang staf wanita dengan nada penuh kecurigaan. "Dia yang bikin kopi untuk Bu Clara pagi ini?" Aku menoleh, kaget. "Apa maksudmu?" "Saya cuma bikin sesuai permintaan Bu Clara." Tapi tatapan orang-orang di ruangan itu sudah berubah. Mereka memandangku seperti aku adalah orang asing yang berbahaya. Satu manajer villa, Pak Darto, melangkah mendekat dengan wajah tegang. "Arman, saya minta kamu jangan kemana-mana. Polisi akan datang untuk memeriksa semuanya." Hatiku mulai berdegup kencang. Aku bukan orang yang suka berdebat, apalagi melawan atasan. Tapi kali ini, tuduhan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. "Pak, saya tidak mungkin melakukan itu. Demi Allah, saya tidak." "Sudahlah," potong Pak Darto cepat. "Kita tunggu saja pihak berwenang. Jangan membuat masalah." Aku duduk di bangku dekat pintu, menunduk. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena marah bercampur takut. Dalam pikiranku, hanya satu pertanyaan yang berulang-ulang. Kenapa harus aku? Suara sirena ambulans terdengar mendekat, diikuti suara mobil polisi yang berhenti di depan villa. Dalam hitungan menit, petugas medis membawa Clara ke rumah sakit, sementara 2 polisi berseragam masuk ke ruang tamu. Mereka berbicara singkat dengan Pak Darto,
lalu menghampiriku. Saudara Arman, tanya salah satu polisi dengan nada datar. Iya, Pak. Kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan tentang kejadian pagi ini. Tolong ikut ke kantor. Aku merasa seolah tanah di bawah kakiku runtuh. Semua yang kulakukan selama bertahun-tahun bekerja keras, menjaga nama baik, tidak pernah berbuat salah tiba-tiba tak berarti. Dan di mata orang-orang di villa itu, aku bukan lagi Arman yang rajin bekerja. Aku hanyalah tersangka yang mungkin meracuni majikannya. Di dalam mobil polisi, aku duduk di kursi belakang, diapit 2 petugas. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Jendela mobil memperlihatkan pemandangan Bali yang indah di luar sana. Tapi bagiku, semua terlihat suram. Pikiranku kacau. Aku berusaha mengingat setiap detail pagi ini, mencari celah yang bisa membuktikan aku tidak bersalah. Sampai di kantor polisi, aku diarahkan ke sebuah ruangan kecil dengan meja logam di tengah. Lampu di atas kepala menyinari langsung wajahku. 2 kursi berhadapan, dan di sudut ada kamera yang merekam. Aku duduk, mencoba mengatur napas. Tak lama, 2 penyidik masuk. Seorang pria berkemeja putih dengan tatapan tajam dan seorang wanita berseragam rapi yang membawa map tebal. Saudara Arman, kata si pria sambil membuka map. Kami menerima laporan bahwa Anda adalah orang terakhir yang menyiapkan minuman untuk korban, Ibu Clara Dufresne, sebelum beliau jatuh sakit. Benar. Aku mengangguk pelan. Ayah Pak, tapi saya hanya membuat kopi sesuai permintaan beliau. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Penyidik wanita menyelipkan rambutnya ke belakang telinga lalu bertanya, Anda menambahkan sesuatu ke dalam kopi itu? Hanya bubuk kayu manis, seperti yang pernah beliau minta sebelumnya. Jawabku cepat. Si pria menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Tidak ada bubuk lain? Obat? Serbuk aneh? Tidak, Pak. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Namun, dari nada suara mereka, aku tahu mereka belum percaya. Rasanya seperti bicara di depan tembok. Di tengah interogasi, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk, membawa koper dokumen. Penampilannya rapi dan berwibawa. Maaf, saya pengacara yang dikirim untuk mendampingi klien saya, Arman. Ucapnya tenang. Aku menoleh. Kaget, aku bahkan tidak punya cukup uang untuk menyewa pengacara. Siapa yang mengirim Bapak? Tanyaku lirih. Seorang wanita bernama Clara, jawabnya. Aku tertegun. Clara, bosku yang sedang terbaring di rumah sakit. Kenapa dia mengirim pengacara untukku? Bukankah lebih mudah baginya membiarkanku di penjara? Pengacara itu namanya Pak Irfan langsung mengambil alih pembicaraan. Ia meminta semua pertanyaan ditunda sampai hasil laboratorium kopi tersebut keluar. Setelah beberapa menit berdebat, penyidik akhirnya memutuskan untuk membiarkanku pulang sementara. Tapi dengan syarat aku tidak boleh meninggalkan kota. Begitu keluar dari kantor polisi, aku menarik napas panjang. Langit sore Bali mulai berubah oranye. Rasanya baru kali ini aku sadar betapa bebasnya udara luar. Meski kebebasan itu terasa rapuh, Pak Irfan berjalan di sampingku. Kamu harus hati-hati. Kasus ini belum selesai. Apa Bu Clara benar-benar yang menyuruh Bapak? Ya, dia bilang kamu tidak bersalah. Dan dia mau kamu datang menemuinya di rumah sakit besok. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak berhenti memikirkan alasan di balik semua ini. Kenapa seorang bos kaya, yang bahkan jarang bicara denganku, tiba-tiba membelaku di saat semua orang menudingku? Apa yang sebenarnya ia tahu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali teringat tatapan curiga para staf, suara tuduhan yang menusuk telinga, dan bayangan Clara yang jatuh di kursinya. Keesokan paginya, aku berangkat ke rumah sakit sesuai pesan Pak Irfan. Di depan pintu ruang perawatan VIP, aku sempat ragu untuk masuk. Tapi begitu kulangkahkan kaki, pandangan Clara langsung tertuju padaku. Wajahnya masih pucat, tapi ada senyum tipis yang entah kenapa terasa misterius. Duduklah, Arman, katanya pelan. Aku tahu kamu tidak bersalah, dan aku butuh kamu untuk membantuku menemukan siapa yang benar-benar mencoba meracuniku. Aku menelan ludah. Kata-katanya membuat bulu kuduku merinding. Kalau ibu tahu saya tidak bersalah, berarti ibu tahu siapa pelakunya. Clara menatap keluar jendela. Belum pasti, tapi aku punya dugaan. Dan aku tidak bisa mempercayai siapapun di villa itu, kecuali kamu. Di detik itu, aku sadar hidupku baru saja berubah. Aku bukan lagi sekadar tukang bersih-bersih di villa mewah. Aku sekarang menjadi orang kepercayaan seorang wanita kaya dalam permainan berbahaya yang aku bahkan belum mengerti sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, aku meninggalkan rumah sakit dengan kepala penuh pertanyaan. Clara bilang dia punya dugaan siapa yang mencoba meracuninya, tapi tidak bisa mempercayai siapapun di villa.
Lalu, kenapa aku? Bukankah aku hanyalah pekerja biasa yang bahkan jarang bicara dengannya? Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Suasana villa terasa berbeda. Semua tatapan tertuju padaku. Bukan lagi sekadar sinis kini penuh kecurigaan. Bisik-bisik terdengar setiap aku lewat. Dia masih kerja di sini, bisik seorang pelayan dapur. Ya ampun, gak takut tuh. Kan katanya dia yang bikin kopi itu. Sahut yang lain. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi kata-kata itu seperti jarum yang menusuk telinga. Siang itu, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika mataku tertuju pada meja rapat tempat kejadian itu terjadi. Di ujung meja, gelas kopi yang digunakan Clara sudah tidak ada. Tapi ada bercak samar berwarna coklat di permukaan kaca. Aku mendekat, menyentuhnya dengan tisu. Aneh, rasanya sedikit lengket, seperti bukan sisa kopi biasa. Aku memutuskan untuk memeriksa dapur. Saat membuka lemari penyimpanan bahan minuman, aku menemukan toples bubuk kayu manis yang biasanya kupakai. Tapi anehnya, tutupnya longgar. Dan ada aroma samar yang berbeda pahit dan sedikit menyengat. Aku menutupnya kembali merasa poratku. Mual? Ngapain kamu di sini? Suara berat mengejutkanku. Aku menoleh. Pak Darto, manajer villa, berdiri di pintu dapur dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam. Saya cuma mau memastikan semua bahan minuman rapi, Pak. Jawabku cepat. Dia menyipitkan mata. Tugas kamu kan bersih-bersih, bukan utak-atik dapur. Jangan coba-coba macam-macam lagi, Arman. Orang kaya seperti Bu Clara itu tidak akan selalu bisa melindungimu kalau kamu salah. Kata-katanya membuat darahku berdesir. Ada nada ancaman di situ, seolah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Sore harinya, saat para staf sibuk menyiapkan makan malam untuk tamu, aku diam-diam menuju gudang kecil di belakang villa. Aku ingin memastikan apakah CCTV hari kejadian itu merekam sesuatu. Tapi ketika aku buka pintu ruang kontrol, aku mendapati layar monitor utama mati dan kabel-kabelnya tercabut. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja memutus CCTV di hari Clara jatuh sakit. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru keluar lewat pintu samping sebelum ketahuan. Dari balik semak, aku melihat salah satu staf keamanan Reno masuk ke ruang kontrol sambil membawa sesuatu di kantong plastik hitam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Potongan-potongan aneh mulai menyatu di kepalaku. Toples kayu manis yang aromanya berubah, CCTV yang mati, dan tatapan penuh ancaman dari Pak Darto. Pagi berikutnya, aku memberanikan diri menemui Clara lagi di rumah sakit. Dia sedang duduk di ranjang, membaca dokumen. Saat melihatku, dia tersenyum tipis. Kamu menemukan sesuatu? Tanyanya. Aku menceritakan semua temuan itu. Wajah Clara berubah serius. Berarti, dugaanku benar. Ini bukan kecelakaan. Dan targetnya bukan hanya aku. Kalau aku benar, orang itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Tanyaku. Clara menatapku tajam. Harta, kendali penuh atas perusahaan keluarga. Dan untuk itu, aku harus dihilangkan. Ucapannya membuat tenggorokanku terasa kering. Aku mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar drama internal rumah tangga atau masalah kecil di dapur. Ini permainan besar. Dan entah kenapa, aku sekarang ada di tengah-tengahnya. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman belakang ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, ini Arman. Suara di seberang terdengar formal. Iya, saya sendiri. Saya dari rumah sakit tempat Ibu Clara dirawat. Pelak, ingin bertemu Anda. Secepatnya, jantungku langsung berdetak kencang. Pesan seperti ini bukan sesuatu yang biasa aku terima. Aku membersihkan tangan, menutup pagar villa, lalu langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, perawat mengantarku ke lantai VIP. Lorongnya sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki kami yang bergema. Saat pintu kamar terbuka, aroma antiseptik bercampur wangi bunga segar menyambutku. Clara duduk bersandar di ranjang, mengenakan piyama sutra krem. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam, penuh perhitungan. Duduklah, Arman, ucapnya. Pelan tapi tegas. Aku duduk di kursi dekat ranjang, mencoba menahan rasa gugup. Kemarin kamu bilang menemukan sesuatu, katanya. Suaranya agak menurun, seolah khawatir didengar orang lain. Ceritakan lagi. Aku mengulang semua bubuk kayu manis yang aromanya berubah, CCTV yang mati, dan Reno si petugas keamanan yang kulihat masuk ke ruang kontrol dengan kantong plastik misterius. Clara mendengarkan tanpa menyela, jari-jarinya mengetuk pelan meja samping tempat tidur. Arman, katanya akhirnya. Aku percaya kamu tidak bersalah.
Justru karena itu aku memanggilmu. Di villa itu, aku hanya bisa mempercayai satu orang, dan itu kamu. Aku menelan ludah. Kata-katanya mengandung beban yang besar. Tapi, kenapa saya, Bu? Kita bahkan jarang berbicara. Dia tersenyum tipis. Karena kamu bukan bagian dari lingkaran mereka. Kamu bekerja dengan tenang, tidak ikut bergosip, tidak cari muka. Itu membuatmu berbahaya bagi mereka dan berharga bagiku. Clara Lock membuka laci meja sampingnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia menyerahkannya padaku. Di dalamnya ada daftar orang yang aku curigai, katanya. Beberapa di antaranya bekerja di villa, beberapa lagi keluargaku sendiri. Aku ingin kamu mengamati mereka. Tanpa mereka sadar, aku membuka amplop itu. Ada 5 nama tertulis rapi di kertas. Darto, manajer villa; Reno, staf keamanan; Lydia, sekretaris pribadi Clara; Arman, saudara tiri Clara yang tinggal di Jakarta; Rani, sepupu jauh yang belakangan sering datang ke villa. Mataku berhenti pada nama Arman. Clara memperhatikan. Dia yang paling punya motif. Ujarnya lirih. Kalau aku meninggal, sebagian besar saham perusahaan keluarga akan jatuh ke tangannya. Aku merasa tengkukku merinding. Tapi Bu, ini bahaya. Kalau mereka tahu saya ikut campur, kamu sudah terlibat sejak hari kamu membuat kopi itu, Arman. Suka atau tidak. Hening sejenak. Aku bisa merasakan beban kata-katanya. Lalu Clara bersandar. Matanya memandang lurus ke mataku. Bantu aku, dan aku pastikan hidupmu akan berubah. Aku bisa membuat semua tuduhan itu hilang, dan aku akan membalas kebaikanmu berkali lipat. Aku terdiam. Di satu sisi, ini kesempatan membersihkan namaku. Di sisi lain, ini berarti masuk ke dalam permainan berbahaya yang melibatkan keluarga kaya penuh intrik. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan coba. Clara tersenyum puas. Bagus. Mulai besok, kamu kembali bekerja di villa. Tapi bukan lagi sebagai tukang bersih-bersih. Kamu akan jadi mata dan telinga aku. Sebelum aku keluar, dia menambahkan, ingat Arman, di villa itu, jangan percaya siapapun, bahkan orang yang terlihat paling ramah sekalipun. Aku meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya pekerja biasa, tapi juga pion dalam permainan yang taruhannya nyawa. Keesokan paginya, aku kembali ke villa dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua masih memandangku dengan curiga, tapi aku sudah memegang perintah langsung dari Clara, perintah yang tidak seorang pun tahu. Aku bukan lagi sekadar tukang bersih-bersih. Aku sekarang mata dan telinga untuk wanita yang hampir kehilangan nyawanya. Langkah pertamaku adalah mengamati orang pertama di daftar, Darto, manajer villa. Dari luar, dia selalu tampak profesional, berpakaian rapi, bicara tegas, dan selalu mengatur segala urusan dengan cepat. Tapi hari itu aku melihat sesuatu yang berbeda. Di pagi hari, dia menerima panggilan telepon di teras belakang, berbicara dengan suara rendah. Aku hanya bisa menangkap beberapa kata. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Siapa yang dimaksud dia? Clara? Atau aku? Siang harinya, aku beralih ke target berikutnya. Reno, petugas keamanan. Aku sengaja membantu membersihkan pos jaga supaya bisa mengintip isi mejanya. Di loci bawah, aku menemukan kantong plastik kecil berwarna bening kosong, tapi masih ada sisa bubuk putih yang menempel di dalamnya. Ketika aku menatapnya terlalu lama, Reno muncul dari pintu belakang. Ngapain lu enggubek-enggubek meja gue? Suaranya keras, membuatku terkejut. Cuma nyapu bro, nggak sengaja lihat ini, jawabku sambil berusaha tenang. Dia langsung meraih kantong itu dan memasukkannya ke sakunya. Tatapannya penuh ancaman. Sorenya aku mencoba mendekati Lydia, sekretaris pribadi Clara. Dia terlihat sibuk mengetik di ruang kerja, wajahnya serius. Aku menawarkan teh, tapi dia menolaknya. Yang membuatku curiga, di mejanya ada map biru bertuliskan dokumen wasiat. Saat aku melirik, dia cepat-cepat menutup map itu dan menyimpannya di laci terkunci. Malam, mulai aku pikir penyelidikanku hari ini sudah cukup, sampai aku melihat Rani, sepupu jauh Clara, keluar dari dapur dengan wajah panik. Tangannya membawa kotak kecil yang dibungkus kain. Dia buru-buru memasukkannya ke dalam tas sebelum melihatku. Kamu lembur, Arman? Tanyanya dengan senyum tipis. Sedikit, Mbak. Banyak kerjaan, jawabku sambil berpura-pura santai. Saat dia pergi, rasa penasaranku semakin besar. Apa yang ada di kotak itu? Namun, dari semua orang di daftar Clara, satu nama belum kutemui langsung. Arman, saudara tirinya. Kata Clara, pria itu jarang datang ke villa dan lebih sering di Jakarta. Tapi malam itu, ponselku bergetar pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu kamu sedang ikut campur, Arman. Hentikan, atau kamu akan menyesal. Aku memandang layar ponsel. Cukup lama, merasakan bulu kudukku merinding. Tidak ada nama pengirim.
Tapi entah kenapa, aku merasa ancaman ini datang dari orang yang tahu semua gerak-gerikku dan bisa memukul kapan saja. Keesokan paginya, aku kembali menemui Clara di rumah sakit untuk melaporkan semua temuanku. Wajahnya tegang saat aku menceritakan satu persatu. Aku sudah duga mereka semua bermain kotor, katanya. Tapi kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Kalau tidak, mereka akan terus menuduhmu. Dia lalu bersandar di bantal, menatapku dalam-dalam. Arman, aku punya rencana. Tapi rencana ini berisiko. Kalau gagal, bukan cuma aku yang hancur, kamu juga. Aku terdiam, merasakan beratnya suasana. Rencana apa, Bu? Clara tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya membuatku lega. Kita akan memancing mereka dan membuat mereka menunjukkan taringnya sendiri. Di detik itu, aku tahu permainan ini baru saja naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Clara menatapku lama, seolah ingin memastikan aku siap mendengar rencananya. Arman, kalau kita mau tahu siapa yang sebenarnya mau membunuhku, kita harus buat mereka merasa menang, katanya pelan, tapi tajam. Aku menelan ludah. Maksud, Ibu, kita berpura-pura. Clara mengangguk. Persis. Aku akan mengumumkan bahwa kesehatanku semakin memburuk. Dan 3 hari lagi, aku akan mengundang semua orang terdekatku ke villa untuk pembacaan surat wasiat. Itu akan jadi momen mereka bergerak. Aku memandangnya ragu. Tapi itu berarti Ibu harus kembali ke villa. Itu berbahaya. Dia tersenyum tipis. Berbahaya? Ya. Tapi itu juga satu-satunya cara. Clara lalu memberiku instruksi detail. Aku harus memastikan semua persiapan villa terlihat seperti pesta resmi taman bersih. Meja makan panjang diatur rapi, dan undangan dikirim ke semua orang di daftar curigaannya. Namun, ada satu permintaan khusus yang membuatku terdiam. Aku mau kamu yang menyiapkan kopi untukku. Persis seperti hari kejadian, ucapnya. Bu, kalau orang itu melihat, bukankah saya akan langsung disalahkan lagi? Protesku, itu justru yang kita inginkan. Jawabnya cepat. Orang itu akan mengira kamu jadi kambing hitam lagi. Dan saat mereka mencoba mengulangi aksinya, kita sudah siap. Hari-hari berikutnya, villa kembali ramai. Undangan sudah tersebar, dan semua orang mulai sibuk. Tapi, di balik aktivitas itu, aku bisa merasakan ketegangan yang menebal. Darto terlihat sering bicara berbisik-bisik dengan Reno. Lydia beberapa kali menerima telepon lalu mematikan ponselnya begitu aku lewat. Rani, dia makin sering mondar-mandir ke dapur dengan alasan mensusipi menu malam sebelum acara. Clara memanggilku lewat telepon. Semua sudah siap? Siap, Bu, tapi jujur saja saya nggak tenang. Terlalu banyak yang bisa salah. Kamu hanya perlu lakukan tugasmu. Sisanya, biar aku yang urus. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Pagi itu, langit Bali cerah, tapi hatiku terasa berat. Para tamu mulai berdatangan. Darto dengan jas abu-abu, Lydia dengan gaun hitam elegan, Rani yang datang sambil membawa bunga, dan Reno yang entah kenapa tampak lebih rapi dari biasanya. Clara tiba di villa menjelang siang, diantar sopir pribadinya. Dia tampak lemah, berjalan dengan bantuan tongkat, tapi matanya tetap tajam memindai setiap wajah. Semua menyambutnya, pura-pura ramah, tapi aku bisa melihat tatapan Tatipen yang menyimpan maksud tersembunyi. Aku masuk ke dapur untuk menyiapkan kopi pesanan Clara. Tanganku sedikit gemetar saat menuang air panas. Instruksinya jelas, kopi itu tidak akan diminum sungguhan. Dia sudah menyiapkan gelas identik yang berisi cairan penguji. Tapi aku tahu, kalau ada yang berniat jahat, mereka akan mencoba mengubah isi gelas itu. Saat aku kembali ke ruang tamu, gelas kopi kuletakkan di meja kecil di sebelah kursi Clara. Dia tersenyum tipis padaku, seolah memberi sinyal. Lalu, aku mundur beberapa langkah, berpura-pura sibuk merapikan meja prasmanan. Beberapa menit kemudian, aku melihat sesuatu. Rani mendekat ke meja Clara dengan alasan membereskan bunga. Tangannya bergerak cepat menyentuh cangkir, lalu berpura-pura merapikan taplak. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Tak lama, Lydia juga sempat mendekat. Dia membawa map dokumen, lalu meletakkannya di meja, tepat di sebelah cangkir. Ada gerakan halus di tangannya cukup untuk membuatku curiga dia menambahkan sesuatu. Clara pura-pura tidak sadar. Dia menunggu semua orang duduk, lalu mulai berbicara dengan suara pelan tapi jelas. Terima kasih, sudah datang. Sebelum kita mulai pembacaan surat wasiat, izinkan saya minum kopi ini. Mungkin untuk terakhir kalinya, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada cangkir itu. Aku bisa melihat beberapa wajah menahan senyum tipis, seolah menanti sesuatu terjadi. Clara mengangkat cangkir itu, dan di detik terakhir dia meletakkannya kembali. Oh, maaf, sepertinya saya ingin minum nanti saja. Arman, bisa tolong bawakan kopi ini ke dapur? Aku mengangguk, membawanya dengan hati-hati. Di dapur,
Clara sudah menungguku. Dia masuk lewat pintu samping tanpa ada yang sadar. Cangkir itu langsung diberikan ke seorang pria berseragam putih ahli forensik yang diam-diam ia sewa. Hari ini, Arman, kita akan tahu siapa yang berani bermain api, ucapnya lirih. Ruang makan villa sore itu terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Semua orang duduk di kursi masing-masing, menunggu Clara kembali dari ke toilet setelah menunda meminum kopinya. Aku sengaja berdiri di sudut ruangan, memantau satu per satu wajah mereka. Darto sibuk memainkan cincin di jarinya. Pandangannya tak pernah bener-bener menatap ke depan. Reno mengamati pintu dengan gelisah, seolah khawatir sesuatu akan masuk kapan saja. Lydia sibuk menulis sesuatu di ponselnya di bawah meja. Sementara Rani mencoba menutupi kegelisahan dengan senyum sopan. Tak ada yang tahu bahwa di dapur, cangkir kopi Clara sedang diuji oleh seorang ahli forensik. Aku sempat mengintip, melihat cairan dalam tabung reaksi berubah warna keunguan. Sang ahli hanya menatapku dan mengangguk pendek pertanda jelas bahwa ada zat berbahaya di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Clara kembali masuk. Dia terlihat lebih segar, seolah istirahat sebentar memberinya tenaga baru. Tapi aku tahu, itu hanya bagian dari permainannya. Maaf membuat kalian menunggu, katanya sambil duduk di kursinya. Sebelum kita mulai pembacaan surat wasiat, ada hal yang harus aku bicarakan. Semua orang saling berpandangan. Clara menatap mereka satu persatu, lalu menoleh padaku. Arman, bawa masuk tamu kita. Aku mengangguk, lalu masuk ke dapur untuk memanggil sang ahli forensik. Pria itu keluar membawa map berisi hasil tes dan sebuah kantong plastik berisi cangkir kopi. Clara menerimanya, lalu berdiri barusan. Kopi yang disajikan untukku diuji, ucap Clara dengan suara tenang tapi menusuk. Hasil mengandung racun dosis rendah yang cukup untuk membuat orang tak sadarkan diri. Atau lebih buruk, ruangan langsung hening. Beberapa wajah pucat seketika. Dan racun ini bukan sisa dari kejadian kemarin. Ini racun segar. Ditambahkan, hari ini di hadapan kalian semua, lanjutnya. Darto langsung berdiri. Bu Clara, ini tuduhan serius. Duduk Darto, potong Clara dengan nada dingin. Kamu akan dapat giliran bicara. Dia lalu memandang Lydia. Lucu sekali. Kamu pikir aku tidak melihat tanganmu bergerak di dekat cangkirku saat pura-pura meletakkan map. Dan Rani, kamu terlalu gugup saat meninggalkan dapur tadi. Roni menandok. Tapi Lydia justru mencoba membela diri. Itu tidak benar. Saya hanya kebetulan sekali. Kamera CCTV di ruang makan yang tadinya rusak, sudah aku perbaiki diam-diam, kata Clara sambil memberi isyarat ke arahku. Aku menyalakan layar proyektor di ujung ruangan. Rekaman memperlihatkan jelas. Rani mendekati meja, menyentuh cangkir. Lalu Lydia melakukan hal serupa beberapa menit kemudian. Suasana meledak. Rani memandang Lydia dengan mata membelalak. Kamu yang suruh aku lakukan ini. Kamu bilang ini cuma vitamin supaya Bu Clara istirahat. Lydia panik. Teboh, dia yang bawa bubuk itu ke dapur. Clara mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Cukup, aku tidak peduli siapa yang menaruh racun itu. Karena aku tahu siapa dalang sebenarnya. Semua menahan napas. Arman, katanya, menatap ke arah pintu. Dan seperti dipanggil oleh takdir, seorang pria tinggi berjas hitam melangkah masuk. Wajahnya tampan tapi dingin, dengan senyum tipis yang tidak enak dilihat. Aku tidak mau ripot-ripot menyembunyikan apa-apa, Clara, ucapnya santai. Kau memang terlalu sulit disingkirkan. Darto, Reno, Lydia, dan Rani terdiam, seolah baru sadar mereka hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar. Clara berdiri, tongkat di tangannya mengetuk lantai. Kamu pikir aku tidak tahu? Sejak kau mengincar saham perusahaan ayahku, aku sudah mengantisipasi setiap gerakanmu. Hari ini, kamu kalah. Beberapa detik kemudian, polisi yang sudah dipanggil sebelumnya masuk dan langsung mengamankan Arman beserta 4 orang lainnya. Mereka tidak banyak melawan mungkin karena tahu semua bukti sudah terlalu kuat. Saat mobil polisi membawa mereka pergi, Clara menoleh padaku. Bagus sekali Arman. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada di sini. Aku hanya tersenyum. Tipis dalam hati, aku masih sulit percaya bahwa beberapa hari lalu aku hanyalah tukang bersih-bersih yang dituduh meracuni majikannya. Sekarang, aku yang membantu membongkar seluruh permainan busuk ini. 2 hari setelah kejadian di villa, suasana kembali tenang. Media lokal ramai memberitakan skandal itu. Saudara tiri dan staf terdekat terlibat. Percobaan pembunuhan terhadap pengusaha wanita. Foto-foto penangkapan Arman dan 4 orang lainnya terpampang di halaman depan. Namaku memang tidak disebut sebagai pahlawan yang membantu mengungkapnya. Tapi itu tak masalah. Yang penting, namaku sudah bersih. Pagi itu, aku menerima panggilan dari Clara. Suaranya terdengar lebih segar.
daripada terakhir kali kami bicara. Datanglah ke villa sore ini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku tiba di villa tepat pukul 4. Matahari mulai condong, memberi cahaya keemasan di halaman depan. Untuk pertama kalinya sejak awal kejadian, villa terasa damai. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada bisik-bisik. Clara menungguku di teras belakang, mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya diikat setengah, dan di sampingnya ada set cangkir teh. Bukan kopi. Duduklah Arman, katanya sambil tersenyum. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena keberanian dan kesabaranmu, mungkin aku sudah menjadi berita duka. Aku tersenyum tipis. Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar, Bu. Justru itu, di dunia ini, orang yang mau melakukan hal benar tanpa pamrih sangat jarang. Dia kemudian mengambil sebuah map tebal dari bawah meja dan mendorongnya ke arahku. Itu kontrak pekerjaan baru. Aku ingin kamu menjadi manajer pribadiku. Gaji 3 kali lipat dari sebelumnya, fasilitas penuh, dan kamu akan mengatur langsung semua urusan pribadiku. Aku tertegun. Bu, ini terlalu besar. Clara mengangkat tangannya, menghentikanku. Arman, aku tidak hanya butuh pekerja. Aku butuh orang yang bisa aku percaya. Dan aku ingin itu kamu. Hening beberapa detik. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma laut. Lalu, dengan nada yang lebih lembut, Clara berkata, "Selain itu, ada hal lain." Dia menatapku, kali ini tanpa lapisan formalitas. Selama semua ini terjadi, aku sadar, kamu bukan sekadar orang yang bekerja untukku. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bu, Clara, potongnya sambil terset. Kalau kita akan bekerja sama, berhenti memanggilku Bu. Kami tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu ada rasa yang berbeda. Rasa yang tumbuh bukan dari cerita cinta biasa, tapi dari kepercayaan yang ditempa di tengah bahaya. Menjelang senja, Clara berdiri. Ayo, kita masuk. Banyak yang harus kita bicarakan tentang masa depan. Aku bangkit, berjalan di sampingnya. Untuk pertama kalinya, aku melangkah ke dalam villa itu bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai orang kepercayaan pemiliknya. Dan entah bagaimana, aku tahu, ini bukan akhir dari cerita kami. Ini justru awal dari bab yang jauh lebih rumit dan mungkin jauh lebih indah.